Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan soal TIU persiapan ujian CPNS dan P3K tahun 2021. Oke, soal yang pertama ya. Parade membeli sebuah rumah senilai 300 juta dalam penilaian pajak. Rumah Parade dinilai 2/3 dari nilai pembelian. Jadi yang kena pajak 2/3 dari harga beli rumah. Besar pajak yang harus ditanggung adalah Rp12,5 untuk setiap Rp1.000 nilai rumah tersebut. Berapakah pajak yang harus dibayar? Nah, sekarang kita hitung dulu besar nilai pajak yang akan dikenakan. Berarti 2/3 kita kali dengan 300 juta. Ya. Ini akan sama dengan, ini bisa kita bagi. Ya, 300 begitu kan dapat 1. Berarti tinggal 200 juta. Gitu ya. Nah, berarti nilai 200 juta ini yang akan dikenakan pajak. Nah, di sini pajak itu bernilai 12,5 untuk setiap 1.000-nya. Maka pajak yang harus dibayar adalah begini caranya. Jadi pajaknya adalah P aja ya. Berarti 200 juta kita bagi dengan 1.000, kita kali dengan 12,5. Jadi kan setiap 1.000-nya nilainya kan 12,5. Maka nilai 200 juta kita bagi dengan 1.000. Maka kita peroleh ini, kita bagi bisa ya. Artinya 200.000 kita kali dengan 12,5. Maka 200.000 dikali 12,5 maka kita dapat adalah 2.500.000 gitu ya. Jadi jelas jawabannya adalah B. Jadi memang kita lihat dulu di soal ini, nilai yang kena pajak adalah 2/3 dari pembelian rumah, berarti 2/3 kali 300 juta yaitu 200 juta. Maka pajak yang diberikan adalah 200 juta itu kita bagi 1.000 dan kita kali dengan 12,5. Maka kita peroleh 2.500.000. Baik, soal berikut. Pak Bejo, seorang pedagang, menjual sebuah barang dengan harga 80.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapakah harga beli? Oke. Konsep sederhananya adalah beli itu sama dengan jual dibagi 100% ditambah persen untung. Gitu ya. Nah, dari sini harga beli maka kita dapat 80.000 dibagi 100 ditambah 100% ditambah 25%. Nanti belinya adalah 80.000 kita bagi 125%. Begitu. Oke. Nah, 80.000 kita bagi 125, boleh kita tulis seperti ini. 80.000 ya. Ini 125 kita kali dengan 100. Berarti 100-nya ke atas. Kan ini kan 125/100, 100-nya boleh kita pindahkan ke sini. Gitu ya. Nah, ini kan 1.000, kita kalau coret ini kan 1.000 ini. Ya, 1.000 dibagi 105 kita dapat 8. Gitu ya. Artinya 80 dikali 8 64. Berarti dia dapat 64.000 gitu. Jadi jawabannya adalah D. Jadi konsep beli itu adalah jual dibagi 100% ditambah persen untung gitu. Dengan perhitungannya seperti ini ya. Nah, ingat praktisnya, nah 1.000 kita bagi 125 itu nilainya adalah 8. Baik, pada soal berikut kita akan membahas tentang soal kalimat silogisme ya. Oke. Kata kuncinya adalah di sini kita membuat kesimpulan begini ya. Konsepnya adalah misal pernyataan pertama semua, pernyataan kedua juga semua, maka kesimpulannya haruslah semua gitu. Tetapi jika pernyataan pertama semua,
kemudian pernyataan kedua adalah beberapa, ya, maka jawabannya adalah beberapa. Nah, yang perlu kita ingat, kata semua ini semua sama dengan setiap, ya, sama dengan seluruh, ya. Itu adalah padanan kata semua. Tapi kalau beberapa, maka padanya adalah terdapat, ya, sejumlah, berarti tidak, atau ada, berarti itu adalah padanan kata beberapa, terdapat, sejumlah, ada, itu sama, gitu ya. Nah, di sini di soal kita, semua calon mahasiswa harus menempuh tes psikologi. Beberapa calon mahasiswa mempunyai TOEFL skor di atas 500. Berarti ini ada semua, ada beberapa. Maka jawabannya adalah beberapa. Jadi C ini bisa kita katakan salah, D juga salah, A juga salah, maka cukup kita jawab adalah B. Jadi ingat kata kuncinya, semua, jawabannya semua beberapa, jawabannya beberapa. Oke? Soal berikut sama seperti tadi, ya. Semua dosen adalah pegawai negeri, sebagian dosen adalah akuntan. Maka jawabannya haruslah sebagian. Ya. Sebagian gitu ya. Oke. Yang tidak cocok dengan pernyataan-pernyataan tersebut adalah, berarti kalau ada jawaban semua dia salah. Berarti tidak cocok, berarti kan yang salah. Jadi bisa jadi B benar, C benar, D benar. Ya, maka jawaban yang tidak cocok adalah A. Kenapa? Karena masih menjawab semua, kan yang tidak cocok yang kita cari. Oke? Oke, soal berikut. Jono dan Jeki memiliki uang lebih banyak daripada Freddy. Jadi kita tulis Jono, kita tulis O. O lebih banyak dari Freddy, kita tulis F. Jaki ya, Jaki kita tulis huruf A. A lebih banyak dari Freddy. Sementara Krishna memiliki uang lebih sedikit dari Freddy. Ya, berarti Cina memiliki uang sedikit dari Freddy. Gitu ya, atau kita balik ini C kecil dari F, boleh kita tulis F harus besar dari C. Gitu, ini sama ya. Ini sama. Oke. Jika Peter memiliki uang lebih banyak dari Freddy, Peter lebih banyak uangnya dari Freddy. Ya. Maka uang yang paling sedikit. Oke, kalau kita lihat di sini O besar dari F. A besar dari F, ya. A besar dari F. Kita hapus dulu. A besar dari F, ya. Dan F itu sendiri besar dari C. Lihat di sini. P sendiri besar dari F. P adalah besar dari F. Nah, dari dua yang lingkar ini, ya, ternyata yang paling kecil adalah Krishna, gitu. Jadi jawabannya adalah A. Jadi ingat soal seperti ini kita harus memang menelaah satu-satu pernyataannya dalam simbol. Kalau lebih banyak berarti lambangnya besar, atau lebih sedikit lambangnya adalah kecil, begitu ya. Sehingga kita bisa bandingkan semuanya. Ingat, kalau dia paling ujung untuk besar, maka dia adalah yang paling kecil. Oke. Oke, berikut. Sebuah gedung memiliki 5 lantai. Salah satu di antara kelima lantai hanya memiliki 2 ruangan. 4 lantai lainnya masing-masing memiliki 4. Berarti kalau kita komposisikan, ruang lantai 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya, ini ada 5 kan lantainya. Tanggap salah satunya 2, berarti sisanya 4. Kita buat 4. Oke. Di sini katanya jika A adalah 3 kali jumlah lantai gedung, A sama dengan 3 jumlah lantai gedung kita 5. Berarti A kita 15. 3 kita kali dengan 5. Sedangkan B
adalah banyak ruang di gedung. Banyak ruang di gedung kita jumlahkan berarti 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nyata banyaknya adalah ini 4 kali 4 16 tambah 2 18. Berarti A harus lebih kecil dari B. Jadi jelas jawabannya C. Jadi sekali lagi soalnya harus kita impertisasikan atau kita simbolkan dalam angka-angka sehingga kita bisa mencari hubungan A dengan B. Oke, soal berikut. Sally, Shirley, Laura, Tommy, dan Sandy masing-masing mengambil permen dalam sebuah mangkuk. Ya, berarti ada Sally, kemudian Shirley, kemudian Laura, kemudian Tommy, kemudian Sandy. Oke, kita telah ya masing-masing mereka ini. Oke, di sini pertama 4 anak mengambil 1 permen rasa susu. Berarti dari 5 orang ini 4 orang mengambil susu. Kita lihat dulu yang lain. Kemudian Shirley dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat seperti yang dilakukan anak lain. Oke. Shirley hanya mengambil 1 permen yaitu permen rasa anggur. Berarti hanya Shirley mengambil 1 permen yaitu anggur. Kita lambang A. Oke. Nah, di sini katanya kemudian Shirley dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat seperti yang lain. Berarti yang lain sudah mengambil coklat 1. Ya. Coklat berapa? Kecuali Shirley dan Tommy ya. Ini coklat. Ya, ini coklat. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian apa katanya? Shirley hanya mengambil 1 permen itu anggur udah. Selain itu hanya Shirley dan Sandy yang tidak mengambil permen rasa kopi. Hanya Shirley dan bukan, maksudnya begini. Hanya Sally dan Sandy yang tidak mengambil kopi. Berarti Laura mengambil kopi, Tommy mengambil kopi. 4 yang lainnya mengambil susu kecuali Shirley. Shirley berarti ini ambil susu, ambil susu, begitu. Nah, dari sini bisa kita jawab, siapakah yang ambil 1 buah permen rasa kopi dan 1 permen rasa susu? Kopi dan susu, ternyata jawabannya adalah Tommy. Di sini ya, terdapat Tommy, gitu. Kemudian, siapakah yang mengambil 3 permen? Mengambil 3 permen adalah yaitu Laura, yaitu coklat, kopi, dan susu. Itu Laura. Kemudian jika dihitung keseluruhannya, berapakah jumlah permen yang mereka ambil? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata jawabannya 10 yaitu D. Jadi soal yang seperti ini memang kita harus teliti menjawabnya. Sehingga ini kalau salah dari awal maka kita akan beruntun salah untuk menjawab soal berikutnya. Oke, kita cukup dulu, mudah-mudahan bermanfaat menghadapi ujian CPNS dan P3K tahun 2021. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.